Shalom jemaat kekasih Tuhan. Sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita sampai hari ini. Melalui kebenaran firman-Nya, tiap-tiap hari kita beroleh kekuatan, penghiburan, dan sukacita untuk menjalani hari lepas hari. Saudaraku, di dalam Matius 5 ayat yang ke-7 dikatakan, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Apa sih artinya murah hati dalam bagian ini? Kata murah hati dalam bahasa Yunani adalah elemon, yang berarti belas kasihan. Dengan kata lain, orang yang murah hatinya adalah seorang yang penuh belas kasihan dan rasa iba terhadap orang yang menderita, baik karena dosa maupun karena duka cita. Orang yang murah hati itu sungguh ingin mengurangi penderitaan itu dengan menuntun orang itu kepada Kristus, sehingga ia dapat menerima kasih karunia dan pertolongan Allah. Saudaraku, mudahkah bagi kita bermurah hati dan menjadi bahagia pada zaman sekarang ini? Ketika Tuhan Yesus mengajarkan hal ini kepada orang-orang pada zaman itu, juga bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Mengapa saudara tidak mudah? Karena konteks pada zaman itu, bangsa Romawi memandang rendah perasaan kasih. Mereka berpikir bahwa murah hati itu sebagai penyakit jiwa. Mereka menganggap kemurahan hati sebagai tanda kelemahan, dan mereka sangat menghina sikap murah hati itu sebagai kelemahan manusia. Terlebih lagi, mereka sangat membanggakan kejantanan, dan kemurahan hati menunjukkan kurangnya kejantanan. Saudaraku, begitu pula dengan para pemimpin agama Yahudi. Mereka juga tidak punya kemurahan hati sama sekali. Mereka bangga dengan diri sendiri, merasa benar sendiri, sombong, dan suka menghakimi. Mereka punya banyak pengetahuan secara teologis dan bisa memberikan jawaban atas setiap pertanyaan teologis. Tetapi mereka tidak mempunyai belas kasihan terhadap mereka yang menderita. Mereka beranggapan bahwa penderitaan sebagai hukuman dari Allah atas dosa. Saudaraku, betapa malangnya kehidupan orang yang tidak menyadari bahwa dirinya membutuhkan belas kasihan Tuhan. Sesungguhnya kehidupan mereka itu ada dalam belenggu dosa. Mereka menjalani kehidupan hanya berpusat pada diri sendiri dan tidak mengindahkan perintah Tuhan. Bagaimana mungkin mereka dapat berbelas kasih kepada orang lain? Saudaraku, murah hati seperti apa sih yang bisa menimbulkan kebahagiaan, sukacita dalam diri kita? Yang pertama, murah hati yang berasal dari Tuhan. Saudaraku, murah hati tidak terjadi dengan sendirinya dalam hidup kita. Murah hati adalah hasil dari karya Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus bekerja dalam hati kita, maka kita tidak akan memiliki karakter murah hati itu. Orang yang murah hati adalah orang yang miskin di hadapan Allah, yang menyatakan kebangkrutannya secara spiritual. Ia menangisi dosa-dosanya dan memohon belas kasih Tuhan. Dengan demikian, waktu ia bermurah hati, di saat yang bersamaan ia menyadari bahwa Tuhan itu telah bermurah hati kepada dirinya. Saudaraku, kesadaran akan kemurahan hati Tuhan pada diri kita inilah yang dapat memberikan kita kebahagiaan, sukacita, sehingga kita dapat berkata, "Iya ya,
Tuhan itu baik, memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa berbagi dengan orang lain. Sungguh bersyukur, ternyata perjalanan hidup saya ini tidak seperti yang saya pikirkan. Saya bukan orang yang tidak berguna. Nyatanya hidup saya bisa berdampak bagi orang lain, meskipun hanya hal kecil dan sederhana. Hal yang kedua, murah hati yang bisa menimbulkan kebahagiaan, sukacita dalam diri kita, yaitu murah hati yang tidak memiliki ekspektasi untuk mendapatkan balasan dari orang lain. Karena ekspektasi itu bisa melukai hati kita. Saudaraku, Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hati. Bukan berbahagialah orang yang murah hati dan akan mendapat kemurahan dari orang lain. Orang yang bermurah hati mendapatkan kemurahan Allah, bukan dari orang lain. Allah dapat menyatakan kemurahannya dengan berbagai macam cara. Ekspektasi untuk mendapatkan balasan seringkali membuat kita jadi enggan untuk murah hati. Yang ketiga, murah hati yang bisa menimbulkan kebahagiaan, sukacita dalam diri kita, yaitu murah hati yang nyata dalam tindakan. Saudaraku, murah hati bukan sekedar ada dalam hati dan pikiran kita, tetapi harus dinyatakan dalam tindakan. Sebagai contoh, orang Samaria yang murah hati. Tindakan nyata dilakukannya dengan memberikan waktunya, tenaganya, pemikirannya, uangnya, dan hatinya untuk menolong orang yang tergeletak itu. Di dalam surat Yakobus juga dikatakan, belas kasih tanpa adanya tindakan untuk memberikan pertolongan atau bantuan sama sekali tidak ada gunanya. Saudaraku, mengapa murah hati bisa memberikan kebahagiaan? Karena ketika bermurah hati, semakin menolong kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang memiliki karakter sebagai warga kerajaan Allah. Mari saudaraku, kita nyatakan belas kasih kita kepada mereka yang miskin, yang menderita, yang bersalah, dan sebagainya, seperti yang telah kita alami dalam Kristus Yesus. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin.